Polres Nunukan mengungkap kronologi pembunuhan yang dilakukan seorang pria berinisial JUL 27 tahun terhadap seorang pengepul rumput laut di Jalan Ujang Busra RT 4, Desa Persiapan Ujang, Kecamatan Nunukan pada Sabtu 6 Juli 2024. Seperti diketahui sebelumnya, seorang pria berinisial SY 52 tahun ditemukan warga Persibadara di dalam rumahnya di Desa Persiapan Fatimah, Kabupaten Nunukan pada Sabtu 6 Juli. Adapun pria tunawicara yang juga bisu tersebut melakukan pembunuhan yang didahului aksi pencurian di sebuah rumah tetangganya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Febrianus Felis, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila dan Tribunnews, dapat saya laporkan kembali bahwa Polres Nunukan mengungkap kronologi pembunuhan yang dilakukan seorang pria berinisial Jul berusia 27 tahun terhadap seorang pengepul rumput laut di Jalan Ujang Busra RT 4 Desa Persiapan Ujang Patima Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan pada Sabtu tanggal 6 Juli 2024 pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Diberitakan sebelumnya, seorang pria inisial SY berusia 52 tahun ditemukan warga bersimbah darah di dalam rumahnya di Desa Persiapan Fatima pada Sabtu dini hari. Pria tunawicara yang juga bisu itu melakukan pembunuhan yang didahului aksi pencurian di sebuah rumah tetangganya. Wakapolres Nunukan Kompol Arofik April Riswanto menjelaskan Sabtu dini hari itu Jul mendatangi rumah korban dengan mengenakan sweater dan masker serta membawa sebilah pisau. Tersangka yang awalnya niat mencuri di rumah korban berpikir korban tersebut memiliki banyak uang lantaran baru saja menjual hasil rumput lautnya. Aksi tersangka Jul masuk ke rumah korban terekam kamera CCTV depan rumah korban. Melihat situasi rumah dan sekitarnya sepi, tersangka merusak kamera CCTV untuk menghilangkan jejaknya. Untuk bisa masuk ke dalam rumah korban Untuk bisa masuk ke dalam rumah korban, tersangka memanjat bagian samping rumah tepat tidak di kamar korban. Saat berhasil naik di balkon kamar korban, tersangka langsung masuk ke dalam kamar korban yang dimana pintu samping kamar korban tidak dalam keadaan terkunci. Menurut keterangan Arofik, saat masuk ke dalam kamar tersebut, seorang wanita yang merupakan karyawan korban terbangun dan melihat tersangka Jul. Sontak Jul menyerang wanita inisial AM berusia 24 tahun tersebut dengan sebilah pisau dan mengenai perut sebelah kanannya. Sementara itu korban pria yang berinisial SC kaget dan berusaha melawan tersangka dengan tangan kosong. Korban perempuan yang sudah terkena pisau tersebut berusaha naik ke atas kasur dan disusul oleh tersangka. Namun korban akhirnya menendang tersangka hingga jatuh. Tidak berhenti di situ, tersangka kembali naik ke atas kasur untuk menghabisi korban, namun kembali ditendang. Tersangka yang panik lalu menyerang kedua korban dengan membabi buta hingga keduanya jatuh ke lantai. Saat jatuh ke lantai, tersangka Jul menyerang korban pria tersebut hingga tewas. Korban wanita itu hanya bisa memohon kepada tersangka Jul untuk berhenti menyerang korban. Namun keduanya tidak tahu kalau korban ternyata adalah seorang bisu dan tuli. Tersangka sempat memberi kode kepada korban wanita menggunakan jarinya seperti seseorang yang sedang meminta uang. Korban wanita itu langsung mengambil sejumlah kunci di atas meja dan menyerahkan kepada tersangka. Saat menerima kunci tersebut, tersangka langsung turun ke lantai 1 untuk mengambil uang dan barang-barang yang berharga milik korban. Begitu tersangka turun ke lantai 1, korban perempuan langsung menghubungi tetangga untuk segera datang. Sementara tersangka di lantai 1 mencoba membuka berangkas yang diketahui berisi uang tunai sekira 80 juta rupiah. Akibat panik, tersangka Jul tak bisa membuka berangkas berisi uang puluhan juta rupiah tersebut, sehingga dia memilih kabur membawa kunci berangkas dan satu unit handphone milik korban. Tak berapa lama kemudian, rumah korban dipenuhi warga sekitar dan polisi melakukan evakuasi korban pria dan wanita ke RSUD Nunukan. Berdasarkan hasil visum dokter RSUD Nunukan, pada mayat pria inisial S ditemukan luka robek pada bagian wajah tepatnya di atas hidung, lalu luka tusuk dada sebelah kiri dan dada kanan. Maksud saya luka tusuk dada sebelah kiri dan kanan, luka tusuk bagian perut, serta luka robek pada bagian paha sebelah kiri dan kaki sebelah kiri. Lalu luka robek bagian telapak kaki sebelah kanan, luka lecet pada bagian perut, serta bagian paha kanan dan kiri. Sedangkan untuk korban AM mengalami luka gores bagian pipi kiri, luka robek pada bagian siku kiri, luka robek pada bagian lengan kanan, luka robek pada bagian bahu sebelah kanan.
Selain itu, korban perempuan itu juga mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan dan luka robek pada bagian jari telunjuk jari tengah sebelah kanan. Luka robek pada bagian telapak tangan sebelah kiri, luka robek pada bagian jari tengah, jari manis, dan tangan sebelah kiri. Tersangka pembunuhan seorang pengepu rumput laut di Nunukan tersebut berhasil diringkus tim gabungan Polres Nunukan di Jalan Lingkar, Desa Ujang Patima, Kecamatan Nunukan pada Minggu tanggal 7 Juli pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah. Selesai melakukan aksi pembunuhan terhadap SY, tersangka Jul melarikan diri dan bersembunyi di hutan mangrove selama 1 hari 2 malam. Dalam pelarian tersebut, tersangka Jul membawa sebuah tombak. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Nunukan AKP Lusgi Simanung Khalid mengatakan bahwa pengajaran terhadap tersangka Jul berdasarkan petunjuk rekaman CCTV di TKP. Selain itu, Lusgi mengaku Satreskrim Polres dan Polsek Nunukan juga mengantongi petunjuk dari keterangan saksi korban yang merupakan seorang wanita inisial HM. Saat, saat personil gabungan tersebut melakukan penangkapan, tersangka Jul sempat melempar sebuah tombak ke arah personil Polres Nunukan. Setelah itu tersangka lari dengan cepat menuju ke hutan mangrove. Tak hanya ke polisi, tersangka Jul juga nyaris melukai warga dengan tombak saat ingin menangkapnya. Sehingga polisi melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap tersangka Jul. Menurut Rizky, saat berhasil kabur dari pengejaran polisi, tersangka Jul bersembunyi di kawasan hutan mangrove yang penuh dengan pohon bakau. Hal itu yang membuat polisi kesulitan untuk menemukan tersangka. Rizky menyebut tersangka Jul sudah beberapa kali menjalani proses pemidanaan di Lapas Nunukan lantaran kasus pencurian. Tak hanya itu, Jul juga diketahui merupakan pengguna narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut, Rizky menuturkan mereka akan menghadirkan penerjemah bahasa isyarat antara tersangka merupakan seorang tunawicara dan juga seorang tunarungu. Terhadap tersangka Jul dipersangkakan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.